Oke, kali ini saya mau nyobain sebuah smartwatch terbarunya si Amazfit Active Edge. Oke, langsung aja kita unboxing. Ya, ini dia kartu garansi dari Amazfit. Tampilannya seperti ini ya. Untuk packagingnya sendiri benar-benar rapi sih ini. Plastik bubble-nya tebal. Jadi menurut saya aman ya ketika dalam pengiriman. Packaging saya kasih nilai 10/10. Untuk tampilan kemasannya sendiri masih sama seperti tipe Amazfit lainnya ya. Ya, seperti ini tampilannya smartwatch Amazfit Active Edge. Kalau yang kotaknya itu yang waktu itu saya pernah tayangkan adalah Amazfit Active aja, nggak ada Edge-nya. Tapi yang smartwatch kotak itu Amazfit Active juga bagus sih, model desainnya mirip-mirip seperti si Amazfit GTS ya kalau yang Active yang pertama. Yang satu ini kalau saya lihat perhatikan mirip-mirip seperti desainnya si Amazfit T-Rex Pro ya, atau T-Rex 2 itu mirip ya. Kalau dari segi harga menurut saya ini mirip ke si Amazfit T-Rex Pro. Dia ada di bawah 2 juta. Ya pasti buat teman-teman yang udah pada beli ataupun sudah nonton review teman-teman dari YouTube yang lain, ini smartwatch layar displaynya tidak sama seperti si T-Rex Pro atau T-Rex 2 ya. Layarnya belum AMOLED. Untuk spesifikasi layar atau display ini saya bisa tampilkan, saya bandingkan dengan si Amazfit T-Rex Pro. Build quality body case-nya ini terbilang solid, mantap, finishingnya rapi, dan keseluruhannya ini dari plastik PC ya. Di bagian strap saya suka nih, modelnya dia agak-agak transparan gitu ya, apalagi yang warna putihnya tuh mantap sih sebenarnya, bagus sih. Cuman ya kalau buat kamu yang suka berkegiatan di outdoor takut cepet kotor gitu. Yang saya perhatikan dari awal ini smartwatch tidak ada lubang speaker atau mic ya di sebelah sisi kiri kanannya atau atas bawahnya ini. Dia tidak ada fitur yang namanya Bluetooth call. Jadi tidak bisa untuk panggilan langsung ke smartwatch ini. Hanya notif aja. Jadi smartwatch ini dikhususkan untuk kamu yang suka berkegiatan olahraga di outdoor. Jadi ini termasuk tipe smartwatch outdoor ya. Ya, fitur utamanya udah pasti dia ada di bagian fitur olahraga yang sudah built-in GPS. Dia menggunakan 5 satellite positioning system, fitur GPS-nya mantap, lebih banyak daripada si T-Rex Pro. Ya, kita tes salah satunya yang di berkegiatan dari luar ruangan. Ini langsung GPS-nya aktif dan mencari. Untuk ngelok dia punya GPS-nya ini cukup cepat menurut saya ya. Karena ini saya ada di ruangan indoor, bukan di outdoor. Layarnya sendiri ketika berolahraga, dia langsung terkunci ya. Untuk membuka kuncinya kita harus tekan tombol. Di slide ke kiri juga bisa menampilkan Bluetooth Music yang bisa terhubung langsung ke smartwatch ini. Ya, saya suka selanjutnya dia ada di bagian setting latihan. Ini kita bisa pilih atau aktifkan deteksi latihan. Juga dia masih dikategorikan lagi nih guys. Seperti olahraga jalan kaki, jalan dalam ruangan, dan yang lainnya ini masih banyak lagi ya. Ini bisa kita aktifkan semuanya. Untuk sensitivitasnya juga kita bisa ubah dari tinggi normal sampai yang sangat rendah. Yang seringkali berhubungan dengan berkegiatan di outdoor, sebuah smartwatch itu baterainya harus awet atau kuat bertahan lama. Daya tahan baterainya sendiri tertulis ini bisa sampai 2 minggu lebih atau 16 hari. Pemakaian smartwatch ini sama saya beberapa hari, turunnya baru 8%. Ini saya jarang hubungkan ke Bluetooth. Bisa dilihat dari aplikasinya Zepp. Di sini ada tertulis terakhir diisi 6 hari yang lalu. Wow, seminggu turunnya baru 8% guys. Mantap gak tuh? Di aplikasinya Zepp ini juga bisa menambahkan watch face tambahan yang cukup banyak ya. Bagus-bagus juga menurut saya. Dari watch face pointer sampai yang model digital. Juga dia masih bisa di custom lagi dengan foto dari galeri smartphone kita. Untuk layar sensitivitasnya sendiri cukup baik dan bagus. Menurut saya ini tidak ada lag, smooth, dan mantap deh pokoknya, ringan gitu. Untuk notifikasi masuk ini dia dikategorikan gitu guys, seperti aplikasi Instagram, WA, dan yang lainnya, tidak digabung semuanya. Yang saya suka selanjutnya di bagian fungsi tombol sebelah kirinya nih untuk up, ini atas ya, ke atas, down untuk ke bawah, sesuai dengan namanya. Di fitur utamanya sendiri terlihat ini banyak ya, untuk fitur-fitur yang kita bisa gunakan dari smartwatch. Harganya ini cuma 1 jutaan lebih.
ya hampir 2 juta lah. Untuk fitur kesehatan seperti heart rate dan oksigen darah atau SpO2 dia tersedia di smartwatch ini. Ini saya pakai dulu untuk di lengan saya yang kecil, ukuran lingkar 16 cm, strapnya lumayan terlihat panjang, tapi dia disediakan 2 penyangga strap sehingga kalau dipakai ini bisa jadi lebih rapi ya. Ya, untuk heart rate-nya sendiri fiturnya ini berjalan secara dinamis atau berkelanjutan, bisa dilihat. Untuk fitur SpO2 ini muncul tapi tidak berjalan dinamis ya, kalau dilihat berhenti diam aja gitu guys. Dia juga ada yang namanya fitur stress level. Kemudian ada fitur pengukuran sekali ketuk. Wow, jadi mirip-mirip seperti di si Huawei atau si Samsung ya. Cuman kalau merek sebelah itu dia memakai tombol ya. Jadi jari kita ditempelin ke tombol sebelah kiri atau kanannya. Untuk fitur sleep data ini harus dipakai ya smartwatch ketika tidur. Jadi menurut saya ini agak ribet ya pakai smartwatch sebesar ini untuk dibawa tidur. Fitur lainnya seperti cuaca waiter, music Bluetooth. Kalau saya lihat ini tidak ada pengaturan volumenya di bagian bawahnya. Saya merasa lebih enak memakai tombol aja ya untuk scroll turun. Sini ada alarm, kalender. Tampilan kalendernya sendiri juga ini tidak full lengkap 1 bulan gitu ya. Ini kepotong banget. Di lainnya atau fitur lainnya ini ada fitur yang namanya riwayat menstruasi untuk kewanitaan. Kemudian pernafasan adalah breathe, stopwatch, timer, find phone, jam dunia ada tersedia. Di bagian kecerahannya sendiri ini belum ada untuk auto brightness ya. Sayang banget. Screen time off-nya ini sampai 30 detik. Raise to wake bisa diaktifkan dari smartwatch-nya langsung. View UI-nya seperti biasa. Amazfit menyediakan hanya ada 1 pilihan aja. Yang saya suka selanjutnya ada di bagian pilihan watch face yang disediakan si Amazfit ini, smartwatch Amazfit ini banyak banget. Jadi kita bisa install dan memakai watch face ini secara bergantian tanpa harus download lagi. Penyimpanan watch face-nya di smartwatch ini bisa banyak. Walaupun memang kendalanya nih layarnya belum AMOLED. Tapi segini sih udah cukup oke untuk warna kontrasnya ya. Raise to wake udah nggak usah diragukan, cukup responsif. Cuma kalau di pergelangan tangan saya yang kecil terlihat agak besar di bagian lock-nya ya. Dia juga ada fitur yang namanya kalau dibekap gini layarnya langsung redup. Saya penasaran dengan beratnya, ini ada di 54 gram lebih. Ini cukup ringan ya dengan komplit sama strapnya. Ngomong-ngomong soal strap, dia ini strapnya nggak bisa seperti smartwatch lainnya yang ada quick release. Jadi ini dia ditanam dengan baut. Kita harus buka bautnya ini ya di bagian pinggir-pinggirnya atau namanya itu screw lah. Jadi mirip-mirip ala-ala G-Shock gitu. Ukuran ketebalannya sendiri ini lumayan ya, hampir 13 mili ya, 12 mm lebih lah. Diameternya dia ada di 48 mm dengan laknya saya ukur 52 mm lebih. Ini hampir 53 mm. Wow. Di bagian strapnya sendiri saya sangat susah ya untuk mengukurnya nih, bingung nih di mana mengukurnya ya. Harus dibuka dulu apa? Bagian harganya kalau saya perhatikan sekarang atau saat ini ada di harga 1990. Nah ini hampir 2 juta tapi masih lebih mahal yang si T-Rex Pro nih. Dia 1999. Wow, 2 juta kurang 1000 ya. Saya juga ada buatkan videonya si Amazfit T-Rex Pro yang sudah 2 tahun yang lalu guys. Lumayan lama ya. Link videonya Amazfit T-Rex Pro saya taruh di deskripsi. Gila juga sih untuk smartwatch yang sudah 2 tahunan aja harganya masih bertahan di 1 lebih ya, hampir 2 jutaan yang baru. Ya kesimpulannya smartwatch ini bagus buat kamu yang suka berkegiatan di outdoor ya. Fitur jual utamanya yaitu dia ada fitur built-in GPS dengan 5 satellite positioning system. Mungkin kekurangannya ada di bagian layar, dia belum AMOLED screen, tapi kalau menurut saya untuk warnanya udah cukup oke ya. Ditambah lagi dengan watch face pilihannya yang bagus-bagus. Kemudian baterai juga ini terbilang awet. Pemakaian saya 1 mingguan aja itu turunnya cuma 8%. Mungkin kalau yang heavy use itu bisa lebih sih ya. Tergantung pemakaian kita aja sih. Oke, langsung menuju ke penilaian. Untuk desain dan tampilan bisa kasih nilai 9/10. Karena desainnya yang menurut saya ini besar ya. Tidak cocok buat kamu yang berlengan kecil seperti saya. Untuk di bagian display saya bisa kasih nilai 8/10. Walaupun dia belum AMOLED, tapi layarnya ini udah cakep guys. Smooth, ringan, karena menggunakan mungkin fitur atau OS-nya yang bagus ya dari Amazfit. Baterainya sendiri saya bisa kasih nilai 10/10. Wow, ini mantap baterainya nih guys. Selalu mantap sih kalau dari Amazfit ya.
Untuk fitur dan performa ini saya bisa kasih nilai 8 karena di bagian fiturnya saya lihat ini tidak ada yang namanya fitur kompas, altimeter, barometer, ini tidak tersedia ya, karena kan yang namanya smart watch outdoor ya harus ada lah ya, bukan hanya built-in GPS saja. Apalagi harganya yang hampir menyentuh 2 juta rupiah, ditambah lagi layarnya belum AMOLED screen, harusnya diadain lah ya. Untuk full total rating saya munculkan di layar kaca. Oke, mungkin segini dulu hasil unboxing dan penilaian saya soal smartwatch Amazfit Active Edge GPS smartwatch terbaru dari Amazfit yang hampir 2 juta rupiah. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya, and bye.